Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin amma ba'du. Para tulab sekalian, program pendidikan Salafiyah Wusta Ma'hadul Manar Muhammadiyah Lidarasatul Islamiyah kelas 9 ya yang berbahagia. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pertemuan kita tentang perdagangan internasional. Sebelumnya kita akan membahas tugasnya. Tugasnya yang kemarin adalah berikan contoh. Ya, apakah sudah dicatat? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, mohon Mas Ilham nanti tolong dicatat ya. Setiap materi tolong dicatat karena materinya tidak banyak yang disampaikan karena kita melalui online sehingga yang disampaikan hanya beberapa saja. Nanti tolong dicatat, betul-betul dicatat, dirangkum. Ya, ini contoh komoditi perdagangan yang ada untuk diekspor dari Indonesia. Banyak sekali contohnya, ada yang menyebut udang, ada yang menyebut kopi, betul, minyak sawit iya, kakao iya, karet iya. Banyak sekali yang lain, ada batu bara, betul, ya, tekstil, karet, minyak, ya, banyak sekali teman-teman menyebutkan. Ya, bagus ya, rempah-rempah, tambang emas, ya, bagus ya. Betul ya, Indonesia sangat kaya, luar biasa. Sekarang manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. Ya, diantaranya adalah setiap negara dari perdagangan internasional dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Jelas, karena setiap negara butuh kebutuhan, sehingga butuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga dia harus impor. Ya, kalau negaranya tidak ada atau kurang, sehingga butuh impor. 2. Bisa saja setiap negara dapat menciptakan produk, ya, membuat barang produksi yang khusus, memiliki ciri yang khusus, yang khas, sehingga dan tidak dihasilkan oleh negara lain. Ya, misalkan Cina bisa membuat mesin, ya, motor, sementara Indonesia belum bisa, sehingga Indonesia harus impor dari Cina tersebut. Atau sebaliknya, Indonesia punya rempah-rempah sementara di Cina tidak atau masih kurang rempah-rempahnya, sehingga harus Cina butuh Indonesia. Ya, dan sebaliknya di negara lain pun seperti itu. Negara Arab Saudi, negara Amerika, ya, membutuhkan negara lain karena produksi punya kebutuhan. Ya, kemudian negara lain mempunyai spesialisasi produk yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Manfaat yang lain adalah penduduk negara bisa melakukan perdagangan dengan mendapatkan harga yang murah serta mudah. Jadi biasanya kalau negara lain harganya murah maka dia akan impor. Ya. Kemudian selanjutnya setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan, jelas ya. Terjadinya perdagangan menyebabkan interaksi antar negara sehingga negara tersebut melakukan hubungan persahabatan. Kemudian yang lainnya adalah pendapatan negara bisa meningkat. Ya, keuntungan yang diperoleh sebagai devisa hasil ekspor. Ya, ekspor ini sangat jelas dari perdagangan internasional. Dan masih banyak yang lain sebagainya. Kemudian hambatannya apa? Hambatannya diantaranya yang pertama adalah harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Nah, ini terjadi hambatan. Kenapa harga barang luar negeri lebih murah? Padahal produksi dalam negeri harganya tinggi. Ini sangat terjadi hambatan. Bagaimana bisa memanfaatkan itu? Biaya masuk yang tinggi juga jadi masalah. Ya, karena biaya masuk akan menjadikan harga juga tinggi. Adanya proteksi, proteksi kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri sehingga terjadi hambatan perdagangan internasional. Adanya kuota, apa itu kuota? Kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor sehingga perdagangan pun terjadi terbatasi juga. Selain itu adanya peraturan, juga adanya
peraturan ya, sehingga hambatan perdagangan jadi terhambat. Ini jelas, karena setiap negara pasti punya peraturan terkait dengan perdagangan. Internasional juga punya peraturan ya. Dumping, kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri, ini juga jadi masalah. Selain itu ada pertentangan politik, peperangan dan sebagainya, ini yang menjadi hambatan perdagangan. Ada lagi kondisi alam ya. Kondisi alam ini juga hambatan. Ya dipisahkan oleh laut, ya gunung-gunung dan seterusnya, ini juga hambatan. Tapi zaman sekarang karena kemajuan teknologi, hal itu pun bisa dipecahkan masalah terkait kondisi fisik atau alam. Nah, masuk ke mengembangkan ekonomi kreatif ya berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kreativitas ini hubungannya erat kait dengan kreativitas karena ekonomi kreatif. Ini dicanangkan oleh menteri kita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan satu yang baru, baik itu gagasan ataupun karya nyata yang bisa berbeda dengan sebelumnya, juga berbeda dengan orang lain. Nah, ini jadi kreatif, selalu berinovasi. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Ya, model apa yang diinginkan masyarakat? Ya, selalu dikemas dalam bentuk yang baru, yang lain. Nah, ini namanya kreatif. Ya. Konsep ekonomi kreatif adalah pengembangan konsep yang berdasarkan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Nah, banyak sekali contoh ekonomi kreatif di rumah tangga misalkan ya, membuat anyaman dari bambu, ya tas dari enceng gondok, dan banyak sekali ekonomi, bentuk ekonomi kreatif. Kita lanjutkan pekan depan. Silahkan kerjakan, catat dalam buku catatan dan jawab pertanyaan di Google Form. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.